Ipeh, kenapa kok tampaknya sedang banget? Kesel, Pak. Oh. Lagi kesel, Pak. Oh, sedih. Lagi kesel banget saya. Kesel kenapa? Lagi kesel sama Dian, suami. Oh, kamu kesel nih sama Dian? Enggak Dian. Maksudnya lagi apa? kesel sama sifatnya. Sifat, emang dia kan anak cowok, nggak mungkin pakai sifat dong? Hah? Maksudnya? Sifat, ini kan sifat ini maksudnya. Sikat alis. Jadi kesel sama Dian karena dia tuh kayak seakan-akan dia nggak peduli gitu sama Ipe, apalagi Ipe kan lagi hamil. Dia tuh kayak kerja terus gitu Mas Bodu. Perhatiannya udah menurun. Oh, kamu maunya dia nggak kerja terus? Kerja gitu, tapi tetap dipedulikan Ipe. Dia kerja tapi tetap nelpon terus gitu. Kamu udah makan sayang? Kamu maunya dia nelpon terus apa kerja terus? Dia kerja tapi tetap memperhatikan Ipe gitu. Oh, Ipe tahu nggak bagaimana beratnya peran seorang suami? Dian beratnya 68 sih. Bukan berat badannya, perannya. Oh, perannya. Perannya, tahu peran? Bagaimana dia menjadi seorang suami, ya, menghidupi istri dan calon anaknya, bekerja keras, banting keringat, patah, peras tulang. Banting tulang, peras keringat, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Itu tuh untuk kalian. Kalian tuh, harusnya IP tuh bersyukur dapat ladang pahala dengan cara bersabar menghadapi suami. Iya Mas Bodu, tapi kan Mas Bodu orang suami, jadi pasti menangin suami lah. Coba aku kalau istri. Ya bukan karena aku suami maka penjelasan aku subjektif, enggak Pak, tapi memang begitu Pe. Coba kalau ada mama tanya Taman Nabawi nih, yang suami semua. Tuh. Ya pasti kan? nggak bela suami karena suami semua. Coba bayangkan. Bayangkan, Pak. Bayangkan. Ya kan? Itu coba deh, kamu bayangkan ya, Pe. Ya udah, aku bayangkan. Istri itu memang harus sabar. Assalamualaikum. Lu nggak ngapain sih gini? Lagi aja lagi kan? ini mah lagi ngebayangkan Agus tadi. sama? Disuruh ngebayangin. Kunaon sih si Ipah begini-begini? Dia lagi kesel sama Dian, mak katanya Dian tuh kerja nggak ada perhatian sama Ipe. Nggak udah tahu Ipe lagi hamil. Tapi Ipe nggak pernah berpikir bahwa dia tuh bekerja untuk Ipe dan anak-anaknya ntar. Ipe tuh cuma disuruh sabar doang, itu jadi pahala buat Ipe harus. Mendingan laki lu kagak Ibadah kerja buat nungguin Ipeh tapi nggak punya duit. Mending laki lu kerja ditinggal sekali-kali tapi dapat duit. Pilih. Iya. Yang kerja mah ditinggal Nah, sekali-kali. iya cengkeh yo. Oh, jelas. Iya, tapi mah pedulinya itu, rasa pedulinya udah mulai berkurang, nggak kayak dulu mah waktu pertama-tama. Oh, baper. Terus segitu doang. Ngomong-ngomong peduli mah, kita nggak mempedulikan jamaah di rumah, kita Iya, belum kita sapa belum nih, buka. Mak. Oh, sok. Iya. Agus, tarikus. Setiap manusia tua atau muda, miskin atau kaya, pasti punya masalah. Tapi semuanya dan membawa hikmah, itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama, dedek. Kesini aja berbagi cerita. Kesini aja rumah mama, dedek. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita jadi berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pemirsa TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pagi ini kita kembali bertemu di acara kesayangan kita, tentunya di rumah Mama Dede. Ibadah seorang istri mah tadi Mas Bedu sebutin tuh. Katanya Itu dengan kamu sabar bersabar, hamilnya. itu jadi ibadah kamu terhadap Suami. suami. Betul nggak sih, Ma? Tapi kalau misalnya kita seakan-akan
sekali-kali mau minta kasih sayang lebih gitu daripada suami? Mau lebih mau kurang duduk dulu deh Bu. Oh ya udah Mas. Daripada ibu berat perutnya. Udah mulai kelihatan hamilnya ya. Alhamdulillah. Nggak lahir-lahir. Ini mah Silakan. udah 12 tahun nih hamil. Ngerti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadah seorang Istri. Iya. perempuan kalau belum nikah namanya perawan. Wah, iya. Seorang gadis. Begitu menikah jadi seorang istri. Istri. Yang namanya ibadah kan kewajiban seorang hamba kepada Allah. Namun kalau seorang perempuan sudah menjadi istri seseorang, ibadahnya ada bonusnya. Banyak modusnya, Bang. Rasul menyatakan menikah adalah separuh dari agama. Nah, Kalau seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, niatnya ikhlas karena Allah. Niatnya ikhlas karena Allah sudah menjaga farjinya, menjaga pandangan matanya. Dia semakin khusyuk dalam beribadah. Tidak lagi berjelalatan. Tidak lagi mengangan-angan sesuatu yang dilarang dalam agama. Itu sudah 50% agama. 50%. 50% lagi, sebagian lagi dicari dalam bagaimana kehidupan kita sehari-hari. Tuh, Islam mengajarkan begitu. Kita sebagai istri memikirkan mana ibadah yang hebat. Yang harus kami lakukan biar nambah bonus dalam ibadah kita. Jangan bingung-bingung. Nabi besar kita Muhammad SAW bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat sahraha wa hafitat farjaha wa ta'at zaujaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati siti." Kalau seorang perempuan salat 5 waktu dikerjakan pada waktunya, dur cong tolok tok 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 dur cong salat. Nah, pakai entar. 2. Puasa. Kalau punya utang, buru-buru dibayar. Yang ketiga, taat kepada para suami mereka. Yang keempat, menjaga kehormatan dirinya, nggak selengean. Nggak kalau suaminya pergi keluar kota dinas, dia pergi ke pasar, ketemu mantan doi, ih kebenaran suami lagi pergi, mampir. Nggak ada kata begitu. Jaga kehormatan dirinya. Rasul bersabda, silakan ibu pilih. Mau masuk dari pintu mana Anda suka? Mau apa mau? Mau banget mah. Modalnya Rasul mengajarkan, ngomongnya gampang, prakteknya hese. betul. Sholat 5 waktu pada waktunya. Kita mah kadang-kadang tahu harus buru-buru sholat. Nonton TV tanggung sinetron ini, tanggung lagu yang ini, tanggung cerita ini. Belum iklan. 2. Puasa. Mamah yakin di luar sana banyak yang masih pada punya utang puasa. Utang puasa. Taat sama suami. Ini mah kadang-kadang sama laki ngelawan mulu. Ngomong apa sih lo? Galakan bini. Molotot sama lakinya. Diliatin gitu. Itu kagak boleh. Taat sama suami selama suaminya menyuruh sesuai aturan agama. Menjaga kehormatan dirinya. Masya Allah. Merdeka banget tuh perempuan. 4 dikerjakan. Pintu surga yang mana Anda pilih. Luar biasa. Ibadah perempuan. Ibadah seorang istri. Perempuan. Rasul mengatakan. Datang seorang perempuan. Wakil dari kaum perempuan di Madinah. Ya Rasulullah, saya mewakili perempuan-perempuan yang lain menghadap kepadamu. Kalau mereka kaum laki-laki berjihad di jalan Allah. Kalau menang mereka jadi kaya. Dapat harta rampasan. Kalau mereka mati syahid. Masuk surga tanpa hisab. Enak banget jadi laki-laki. Bagaimana kami perempuan? Rasul menyatakan, urusin kebutuhan suami, anak-anak, keluarga, ikhlas karena Allah, di situ jihad kaum perempuan. Hadis Nabi yang lain mengatakan, ridhonya suami, ridhonya Allah. Makanya suami yang ngerti agama, yang meridhoi istrinya, perempuan tadi langsung masuk surga tanpa hisab. Makanya jadi suaminya ngerti agama. Iya benar. Itu membimbing istrinya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa.
suami yang ngerti agama dan pengamalan agamanya baik. Kalau seandainya tadinya istri kurang baik sebelum menikah, dinikahin, diajarkan begini. Hayo ngaji, saya nggak sempat tuh ke taklim sana. Diarahkan dididik oleh suami, itu kewajiban suami. Kalau istri manut, nurut yang suami ajarkan, ikhlas karena Allah, mengamalkan apa yang diajarkan suami dari agama, dari pengajian yang dia cari ilmunya, di guru-guru yang benar, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul, Masya Allah itu jihadnya seorang perempuan. Jihadnya seorang perempuan. Ibadahnya luar biasa. Jadi nggak usah nyari kemana-mana dalam rumah tangga, itu jihad, ibadah. 4 pintu surga terbuka, mau masuk lewat mana aja terserah ya, Maya. Saking hebatnya. Saking hebatnya. Perempuan begitu diagungkan oleh Allah. Masya Allah. Oke, baik jamaah, jangan kemana-mana. Setelah ini kami akan kembali lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di Rumah Mama, Dede. Sallallahu alaihi Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi di Rumah Mama, Dede. Nah, Mah, apa aja Mah keutamaan seorang istri jika berbakti sama suami? Keutamaannya apa aja? Keutamanya, kalau istri berbakti sama suami, caranya yang gampang. Kan yang namanya kita para istri, masak, belanja, Aja. nyuci, Nyuci. ngejemur, ngejembreng, ngeriska, Ngurus anak. nyapu, ngepel, ngurus anak. Kalau semua yang Anda lakukan niatnya bismillahirrahmanirrahim. Karenamu ya Allah, saya mengerjakan semuanya. Minta ridho darimu ya Allah, agar saya bisa melayani suami saya, anak-anak saya di situ. Pahala yang luar biasa. Itulah kenapa Mama berkali-kali ngomong, Umar bin Khattab ketika istrinya marah, dia tidak menjawab. Kenapa? Karena saya tahu dialah yang berikan kebahagiaan kepada saya. Dialah yang mengandung anak saya, yang melahirkan anak saya, yang ngurus rumah tangga saya, yang memberikan makanan, yang ngurusin pakaian, ngurusin semuanya dia. Makanya kalau niatnya ikhlas karena Allah, ladang amal yang luar biasa. Wah, ya. Kenapa? Punten. Kalian laki-laki kerja ada jamnya loh. Iya, benar. Jam 8 sampai jam 4. Kita melek mata, udah goreng nasi, ngangetin semur, ngagoreng emping, bikin mie, dadar telur, nyiapin di meja, bikin teh panas, Iya. bikin kopi. Lakinya nonton TV weh. Dia berangkat kerja, kita mah bebenah meja deh, nyuci Iya. piring deh, ngajemur deh. Lu pikir. Benar mah. Makanya kalau suami marah-marah, tantangin oleh Anda, bilang tuker posisi. Waduh. Cobain lu sehari aja, anak lu 3 jengker, lu belum netein anak lu yang Benar mah. Iya saya jangan aja. pada belagu jadi laki. Iya, masa nggak belagu, saya diam aja ini. Sore suami udah pulang kerja, udah Iya. santai. Iya mah. Mandi air hangat, pakai piyama. Pakai piyama. Bidi lu ya Allah. Anak mandi belum tuh anak udah mandi. Lari-larian. Lari-larian. Lari nggak pakai baju lagi Iya. mana kecil. Udah kita Disuruh mandi teriak-teriak. susah, iya. Ini pengalaman nenek-nenek. Bener, Pak. Terus lagi disuapin, kadang-kadang nyuapin sampai ngider kemana-mana susah makan. Oh, bener. Suami minta makan disiapin lagi. Tidurin anak-anak, bikin susu. Nyuciin kakinya, ngegosokin giginya. Legaan dikit, lakinya udah ngedip-ngedip. Kelilipan. Oh, kelilipan. Makanya Masya Allah Pikir, kesan iya. istri dari melek mata sampai tenggelam matahari Iya. sampai melek mata suami. Sampai salah, sampai merem Merem mata, mata suami. suami, maksudnya. Jadi Anda kaum laki-laki hargai kami sebagai perempuan. Iya. Kalau Anda nggak percaya, cobain berpindah posisi. Iya. Nggak ada mas, saya udah ngebayang mah. Saya. Semua niatkan karena Allah. Iya benar. Bismillahirrahmanirrahim. Semua karena Allah. Insya Allah ibadah kita itu jangan jauh-jauh di rumah kita. Iya. Ini mah laki berangkat kerja ngarumpi sama tetangga. Nyari kutu di bawah pohon mangga. Ya, Mas. Hari gini gitu loh. Iya, masih nyari kutu bapak. Yang jangan lupa, sekarang zaman canggih. Kalau anakmu tidur, bacain dongeng para nabi. Diselawatin. Ajarkan tuh baca Quran. Walaupun dia ikut ngaji. Di kitab punten. Jangan marah. Suruh pengen membuktikan. Banyak ibu-ibu muda yang jangankan mengajarkan anaknya baca Quran. Dia aja nggak bisa baca Quran. Harusnya hari gini gitu loh.
Itu emak berpikir belajar bagaimana biar belajar Al-Quran. Boleh jadi panggil guru emaknya sama anaknya bareng ngaji. Ngaji bareng ya, Ma? Ngaji bareng, belajar bareng. Ini mau anak jadi nyanyi, jadi TikTok. TikTok sekeluarga. Kapan benernya itu? Ada asmara yang dahulu pernah. Apal gue tahu paling kerjaan lu. Tuh, ketahuan, Iya, ketahuan. itu Jadi- contoh aja, Ma. Ya, sekali-kali boleh. Tapi jangan berlebihan. Iya, iya. Seimbangkan. Ajarkan doa-doa. Ajarkan hafalan-hafalan. Sekarang mah CD, di kaset. Masya Allah jamur banyak cara. Iya. Dengerin ceramah tuh di YouTube. Rame-rame. Ayo dengerin sini. Sama mama sini ngariung. Dengerin. Semua kita tahu. Apalagi sekarang udah canggih, teknologinya udah ada dalam satu kisah-kisah Nabi, lagu-lagu Islami, Al-Quran, Sudah Murotal, komplit. semua ada yang dalam di boneka, satu paket. Iya, segala di macam boneka. ada. Pencet tuh ngomong tuh boneka. Masya Allah. Dengan teknologi yang sangat canggih, kalian harusnya lebih bisa mengatur bagaimana mengarahkan anak-anak keluarga dengan mudah. Fasilitas Bedu. banyak ya, Ma, ya? Bisa Dulu memanfaatkan zaman fasilitas. mamah masih anak, tahun 50-an. Yang namanya pengen bikin peyek. Kita peyek, Tahu mah. padi dijemur heula. Aduh. Tumbuk tampi. Tumbuk tampi. Udah jadi beras. Rendam tuh berapa jam. Tumbuk lagi diayak. Tumbuk diayak. Belum ngambil kelapanya. Ya. Aduh. Sekarang mah kalian tepung jadi ada. Berapa hari? Kelapa jadi ada. Peyek jadi Jadi ada. peyek berapa hari tuh, Ma, kalau kira-kira butuh Kalau waktu? di Baren, kalau numbuk belum tangan gue pada tebel. Ya Allah. Alhamdulillah sih. Tapi kami terlatih jadi orang-orang kuat. Biasa bekerja keras. Kemana-mana naik sepeda, sekolah gini. Sekarang mah naik ojek, naik angkot, naik taksi, makan, tinggal ada segala macam. Kalian mah nggak buang keringat, tinggal enaknya. Sekarang manfaatkan ilmu teknologi yang ada dengan kalian hidup di zaman sekarang ini. Katanya zaman modern, zaman milenial. Ajarkan anak-anak dengan teknologi yang ada. Sok, pencet ini, ngaji. Pencet ini, ngaji, mamah dengerin. Jadi bareng mamahnya ngaji, anaknya ngaji. Iya. Tidak sedikit saya melihat yang emaknya bapaknya kurang ngerti tentang agama, dimasukkanlah anaknya ke sekolah-sekolah agama yang IT ujungnya. Akhirnya dari sekolah anaknya suruh ngapal surat ini karena emaknya nggak bisa, malu. Jadi balapan emaknya sama anaknya untuk menghafal Quran. Saya setuju begitu. Terus. Masya Allah. Untuk ngasih setoran-setoran. Iya, Setoran. itu artinya ibadah seorang istri. Iya, iya. Membentuk anaknya seorang yang islami benar-benar. Itu caranya. Gitu. Betul mah. Nah, Ma, ini ada pertanyaan dari jamaah yang ada di Instagram dari Lisda Nurwahyuni 7268. Oke, Lisda Nurwahyuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ma. Waalaikumsalam, Lisda. Galau nih, Ma. Ada apa? Dalam rumah tangga, pasangan suami dan istri masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Suami sebagai pemimpin berkewajiban menjaga istri dan anak-anaknya baik dalam urusan agama atau dunianya. Pertanyaan saya, tanggung jawab suami yang tidak ringan diimbangi dengan ketaatan seorang istri pada suaminya. Karena saya pernah baca kewajiban seorang istri dalam urusan suaminya setahap setelah kewajiban dalam urusan agamanya. Apa maksud dari setahap tersebut, Mah? Semoga mau bisa menjawab pertanyaan saya. Oke. Kewajiban suami kepada istri. Ini berkali-kali mah ulang. Iya. Hakul marati ala jauji ayut imaha idatam wa yaksuha idaktasa wa dibul wajha wa yukabbihu wa la juru fil bait. Suami punya kewajiban kepada istrinya, hak istri. Wajib ngasih makan sesuai yang dimakan suami. Wajib ngasih pakaian sesuai yang dipakai suami. Tidak boleh memukul wajah istrinya. Tidak boleh memanggil panggilan buruk. Tidak boleh menjauhi istri ke dalam rumah. Ini kewajiban suami. Hak istri. Hakku zauji alal mar'ati. Allah tahjura pirosahu wa anta burro kismahu wa antuti amrohu wa la tahruja ila bizni wa la tidak mayakrahu. Kewajiban istri kepada suami. Hak suami dan istri Anda. Istri tidak boleh meninggalkan tempat tidur suami. Iya. Suami butuh, layanin. 2. Istri tidak boleh menyembunyikan hak suami dari tubuhnya. Jangan suami minta, aduh, ada habis salah. Yang ketiga, istri wajib taat sama suami. Iya, Pak. Selama suami menyuruh sesuai aturan agama. Yang keempat, istri tidak boleh keluar rumah tanpa diizinkan oleh suami. Suami. Kemudian yang kelima, istri tidak boleh masukin orang ke dalam rumah, apalagi orang yang tidak disukai suami. Kenapa dikatakan kedua daripada agama? Karena menikah
adalah pokok pangkal masuk rumah tangga. Iya. Sampai-sampai dikatakan nikah itu sunnatullah, sunnatur rasul. An nikahu sunnati, paman rogiba an sunnati, palisamini. Nikah itu sunatku, siapa yang tidak mengikuti sunatku adalah bukan tergolong daripada umatku. Begitu hadis Nabi. Begitu, Neng. Oke, baik. Iya, Neng. Nah, kan istri dalam melayani suami, dalam hal berhubungan suami istri itu kan termasuk ibadah juga ya, Maya? Ya. Nah, bagaimana ketika istri ingin melayani suami, tapi suaminya malah nggak mau dilayanin, Ma? Maksudnya lagi nggak pengen atau gimana gitu? Itu yang hukumnya gimana tuh, Ma? Oke. Anda lihat Al-Baqarah 187. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri pakaian suami, suami pakaian istri. Nah, kenapa? Ketika berhubungan badan, suami pakai milik istri, istri pakai milik suami. Hadis Nabi mengatakan, kalau seorang perempuan diajak bermain dengan suaminya, dia menolak, walaupun dia tahajud, dia mengerjakan ibadah sunat. Kalau suaminya marah, sampai datang waktu subuh, malaikat tidak akan mencatat ibadah sunat dia. Kenapa? Melayani suami itu hukumnya wajib. Wajib. Koma. Pertanyaan bedu. Iya. Kalau istrinya minta suaminya menolak, sama. Lo tahu diri. Sama, Ma. Enak banget lo egois. Lihat lo butuh, bini ngelayanin. Begitu pula hadis ini mengajarkan. Kalau istri lu butuh, layanin. Makanya Mas kata Bedu. Nabi begini. Ya, Ma. Dengerin ya. Ya, ini lagi Biar dengerin, ngerti. Ma. Hati-hati kalian dengan istri kalian. Iya, iya. Kalian halal menikah dengan mereka dengan menyebut nama Allah. Iya, Ma. Kalian halal berhubungan badan dengan menyebut nama Allah. Jangan sia-siakan mereka, urusannya langsung dengan Allah. Ya Allah, astagfirullah. Ya, Ma, kita tutup acara ini ya. Kita tutup acara ini. Masuk segmen ini, mah. Udah selesai. Nanti kita lanjutkan lagi ke segmen berikutnya ya. Kaget. Ya, Udah ya. mau acara aja. Bukan, ini baru capek. segmen 2 ya, Ma? Enggak. Masih bisa ntar malam. Lu konsentrasi lu kemana sih balik Enggak, nih? maksudnya, Ma, kita tutup segmen ini. Oke. Jangan kemana-mana, karena setelah ini kami akan kembali lagi. Pasti kita akan menjawab pertanyaan dari jamaah melalui video-video yang akan kita tayangkan. Setelah ini, tetap bersama kami di rumah. Mama, Dede. Setiap manusia kesini aja rumah mama Dede. Kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita jadi berkah. Insya Allah berakhir bahagia. Kembali lagi bersama kami di rumah Mama, Dede. Ada pertanyaan dari jamaah lewat video nih, virtual. Ini dia. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Saya ibu rumah tangga, ibu dari 3 anak. Galau nih Mah. Gimana ya supaya bisa menjalankan ibadah sunnah, sedangkan yang wajib pun kadang suka keteteran dengan kegiatan yang ada tiap harinya. Apakah dengan mengurus anak itu dapat mengganti ibadah sunnah-sunnah yang lainnya itu Mah? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Saya, Ibu Eli, Ibu Eli. punya anak 3. Iya. Ngurusin anak 3 tanpa pembokat. Iya. Habis waktu saya, Untuk ngurus anak. habis tenaga saya, sampai ibadah sunat kayaknya tidak sempat saya kerjakan. Apakah sudah cukup dengan urusan anak? Belum. Belum, Bu. Emang rumah tangga cuma lu doang, gue juga kali. Iya, Ma. Mama anaknya 4. Puluhan juta, jutaan manusia, miliaran perempuan. Punya suami, punya anak. Semua anak dari kecil. Jangan Anda sebagai manusia, sebagai hamba Allah, mengasihani diri sendiri. Saya punya anak 3, kecil-kecil, mana nggak punya pembantu. Emang lu doang yang nggak punya pembantu? Betapa banyak seorang ibu yang punya anak 5, 6, 7, 10 nggak punya pembantu. Ketika kita bisa membagi waktu kita ngurusin anak, bisa saja. Kan yang namanya masak emang berapa lama? Iya. Nyuci piring. Sorry, mama juga emak-emak. Tahu persis caranya bagaimana. Kita yang ngatur waktu, bukan waktu yang ngatur mengatur kita. kita. Contoh, saya kalau pulang ngaji dari mana-mana, langsung beli sayuran, beli daging, beli ayam.
plak di kulkas. Kalau misalnya pengen bikin semur dari malam habis isya. Sembari nungguin kita malam. Udah memprediksi waktunya ya. Udah isi waktu dari malam semur kan. Kan lama ngerebusnya. Iya. Pagi subuh, habis sholat subuh, tinggal ngangetin semur. Masak tek. Jam 6:30 udah selesai. Anak 4, doyannya beda-beda. Kita bikin, nggak percaya tanya sama anak saya. Saya kerjakan. Karena saya tahu selera anak saya. Panci kecil-kecil ngajar. Oh, beda-beda mama bikin. Beda-beda makanannya. Tiap hari. Ya Allah, Rabbi ya Karim. Saya lihat agenda. Ngajar. Jam 9. Lihat ruang tamu kotor. Gua ngechat dulu tuh. Ya Allah. Ruang tamu. Dilap, diberesin. Benahin. Tangga, benahin. Lagi chat. Jam 8:30 mandi. Pakai baju, pakai bedak. Ngajar jam 9. Pulang angetin tuh makanan. Atur tuh anak-anak. Maaf, Anda mengasihani diri sendiri. Tidak boleh, masih banyak waktu terluang. Jangan membiasakan saya punya anak. Emang lu doang punya anak. Iya. Saya tidak melihat orang lain, diri saya sendiri. Bisa kita atur waktu sedemikian rupa, punya target jam sekian. Kecuali waktu tertentu, anak sakit, anak rebel, semua bisa diatur. Jangan mengasihi sendiri. Anda tidak hanya cukup ngurusin anak, masih bisa mengerjakan ibadah yang lain. Semoga Ipe bisa kayak Mama, bisa mengatur waktu. Harus ngatur waktu. Baik, Ma. Nah, Ma, ini ada Lu kayaknya pertanyaan. nggak bisa kayak mama, karena kan Ya iyalah cowok, gua Iya, kan nenek-nenek. Itu suami. Suatu saat tuanya kayak mama kalau panjang umur. Amin. Amin. Ya Allah. Nah, Ma, ini ada Gendutnya udah pertanyaan sama. lagi, Ma. Sama. Ada pertanyaan lagi dari jamaah di Instagram. Dari Imans22. Jawab dua-dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ma. iman dua-dua. Galau nih, Ma. Aya naon? Kita sering mendengar tentang image perempuan di mata laki-laki. Bahwa perempuan tidak pernah salah dan salahnya perempuan karena laki-laki juga. Begitupun dalam rumah tangga. Sering kita dengar istri paling benar dan suami paling banyak salahnya. Bagaimana dengan anggapan tersebut, Mah? Apakah si istri berdosa dan hilang pahalanya ibadahnya? Selalu menyalah-nyalahkan suaminya. Padahal kesalahan suami bukanlah satu hal yang besar. Mohon penjelasannya, Mah. Oke. Wanita Hidup sih, ini harus seimbang. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Kalian walaupun suami sebagai kepala keluarga, kalau salah akuin, maaf ya mama, ayah yang salah, ntar nggak lagi. Tapi kita pun yang namanya perempuan, kalau menjadi seorang pemaaf, disiapkan surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah menyatakan, kalau seorang perempuan ibadahnya rajin, sholatnya rajin, tapi dia marah-marah dengan suaminya, nauzubillah tidak dapat pahala. Ridhonya Allah di atas ridho suami. Makanya sampai Rasul bersabda, kalau seorang perempuan merasa disakiti oleh suaminya, dia marah, dia tidak terima. Sebelum tidur dia datang ke pelukan suaminya. Wahai suamiku, ini tangan saya. Saya mohon maaf. Saya tidak akan bisa tertidur lelap kalau engkau belum mau memaafkan saya. Anda bayangkan, Anda yang menyakiti istri, melakukan tidak baik, istri minta maaf. Kalau manusia normal akan terketuk hati Anda. Dirangkul, ya Allah istriku, engkau begitu tulus. Di situ barang-barang masuk surga. Tapi maaf, tidak sedikit laki-laki yang otoriter. Merasa ar-rijalu qawwamuna 'alal nisa. Lu kan bini gue, nurut sama gue. Lu tahu hadis Nabi, tahu nggak Al-Quran? Itu songong. Iya. Artinya bukan kepala keluarga. Arogan ya, Ma? Kembali ku anfusakum wa ahlikum nar. Rangkul istri Anda. Iya. Betapa beratnya beban dia. Betapa capeknya dia. Betapa lelahnya dia. Sebagai bonus sekali-kali Sabtu Minggu ajak jalan-jalan. Pergi ke mall, beli deh mah apa yang mamah mau. Iya. Masya Allah, baju yang mana mamah mau. Ih. Ayo mamah ke salon, biar ayah lihat mamah cantik. Iya. Udah deh mah, hari ini nggak usah masak. Benar. Tuh laundry kiloan cuma 6.000. Dulu nasi padang, beli otak, beli kikil, udah. Mamah santai sama ayah ya. Mama Udah aja. nggak ngapain. Gue yakin istri yang manapun bahagia punya laki seperti itu. Jadilah suami kayak begitu. Memanjakan istri ya, Pak? Sekali-kali. Lu pernah ajak pengen istri ke mall, mah. Udah gandeng. Biar nggak keluar bini lu koret. Biar enggak Kita mah Biar punya nggak ke toko suami, baju. minta dayanin bini capek, nggak punya pembantu, neriska segala macam.
Dan juga berhubungan badan tidak mau. Sekali-kali manjakan. Hai istriku nih 5 lembar merah. Melotot nggak? Melotot, Pak. Makanya merah 5 lembar, apalagi 10. Melotot. Tambah melotot. Takutnya kalau kasih 20, matanya copot. Dan 10 buat besok lagi. Besok lagi. Aduh, wah. Setelah ini kita akan kembali lagi ya, Ma. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Nama ini masih ada lagi nih, Ma, pertanyaan dari jamaah lewat video virtual. Lewat video, silakan. Kita lihat. Silahkan. Assalamualaikum Mama, saya Ibu Yuli. Galau nih Mah, bagaimana seorang istri yang melaksanakan ibadah fardu, terutama di sholat subuh, di masjid, dan setelah menjalankan sholat fardu mendapat kajian-kajian yang menurut saya banyak sekali manfaatnya. Dan ini tidak mengganggu peran dan fungsi saya sebagai istri. Bagaimana menurut Mama? Terima kasih, Ma. Assalamualaikum. Ibu Yuli karena dia lahir di bulan Juli. Ibu Yuli bilang, saya ibu rumah tangga. Kalau sembahyang subuh, Sabtu Minggu kalau di tempat Mama, ada ceramah. Ada tambahan habis sholat subuh ada ceramah. Saya Ada ceramah, dengerin. ada kajian. Kajian. Suami saya juga ikut. Dosa nggak saya kalau nggak langsung nyiapin sarapan segala macam? Justru Anda berbahagia. Istrinya, suaminya, anak-anaknya bareng digiring ke masjid, ngedengerin ceramah rame-rame, Belajar di sana. pulang dari situ, Masya Allah, apa salahnya beli uduk, Nah, Iya, bener. banyak uduk, penjual uduk. kariung, Lontong sayur. lontong sayur, atau misalnya ada nasi ulat. Enak tuh nasi ulat. Bubur ayam. Bubur ayam. Jadi tuh mesra. Jangan dipikirin. Itulah keluarga yang hebat. Di kita mengaku Islam jam 7 baru pada bangun. Boro-boro sholat, bapaknya melohok depan TV. Boro-boro nyiapin Bagaimana dapat keberkahan? Keluarga Anda hebat. Semoga semua pemirsa TV One mencontoh apa yang Ibu Yuli lakukan. Amin ya Allah. Luar biasa Ibu Yuli Ibu ya. Yuli. Bisa menjadi contoh mudah-mudahan juga Buat ya. kita semua. Buat kita semua. Sholat subuh bareng bersama keluarga. Iya, Ikut kajian bareng. anaknya. Pulang sama abis Pulang itu bisa kajian, beli nasi uduk. pulang jalan-jalan kaki Tang pagi-pagi. jalan-jalan. Aduh, Heh, nikmat banget. bubur. Duduk tuh bubur di, ayam. di bangku Makan anu di gitu situ. tehnya. Ya kan, ya. Mama pakai daun bawang nggak? Gitu. Nggak, gitu kan. Mama goreng babangnya yang banyak, Iya. tapi sambalnya dikit. Iya. Karena mama nenek-nenek nggak doyan pedas. Nggak pakai kacang ya, Ma? Nggak, karena giginya udah ngerehol. Kalau makan kacang nyangkut di gusi sini. Aduh. Lu tahu aja lu gigi gue udah jarang. Lu asal ngalamin ntar. Enggak, Ma. Iya. Dulu juga sekarang udah ngalamin, Ma. Makan kacang udah Udah susah. mulai Kata anak-anak dulu. salaman. Mama Dede ke giginya pakai Kawat. peniti. Oh tahu Polos aja kalau gua banget. nggak pakai peniti nggak bisa makan rengina. Kawat. Aja gua anak. Kalau tinggi lo Peniti. peniti. Baik, yuk jamaah kita berdoa bersama-sama ya, Pak. Kita ajak jamaah berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan ya Allah tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Dijadikannya kita istri yang soleha, ya, bisa beribadah walaupun fungsi sebagai seorang ibu tetap dijalankan, mengurus anak, masak segala macam, tapi ibadah-ibadah istri ya terhadap suami, terhadap Allah juga tetap bisa dijalankan ya, Ma. Kita mohon kepada Allah agar kita bisa melakukan itu semua. Terutama untuk ibu-ibu nih, untuk para Yuk. istri. Yuk kita berdoa. Pemirsa, kita sama-sama angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh hajat-hajat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dimi sultani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan ya Allah anak cucu turunan kami semuanya anak yang soleh, anak yang solihah. Berikan ya Allah kepada kami semua umur yang panjang dalam taat kepadamu ya Allah. Berikan ya Allah kepada kami rezeki yang banyak buat bekal ibadah kepadamu ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah agar kami semuanya selalu melakukan ibadah baik yang wajib, yang sunat. Tentu saja sebagai ibu rumah tangga kami sadar tentang kewajiban kami. Kami urusin suami, kami layani suami, kami urusin anak-anak, kami arahkan mereka. Kami pun mengurusin keluarga kami, rumah tangga kami. Insya Allah kami kerjakan dengan niat ikhlas karenamu ya Allah. Dan ini pun Engkau mengatakan merupakan ibadah kami. Semua yang kami lakukan libtigo imardotillah. Namun ya Allah, tidak sedikit orang yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga tidak ikhlas. Bahkan ada yang marah-marah. Sadarkan kami semua bahwa ini merupakan kewajiban kami. Ini merupakan ibadah kami ya Allah. Berikanlah kami kekuatan. Berikan kami kemampuan. Berikan kepada kami kesadaran tentang apa yang harus kami lakukan. Ya Allah, tuntun kami di jalan-Mu yang benar. Terimalah amal ibadah kami. Terimalah iman Islam kami. Ampuni dosa kami. Dosa anak turunan kami. Dosa orang tua kami. Tunjukin di jalan-Mu yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Amin, amin, rabbal alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya, Mama Dede. Terima kasih Makasih buat Ma atas tausiahnya. ilmu dan tausiahnya. Tuh, ya kan? Iya, Mas Badu, Jelaskan didengarin. tadi di Mama kan, jadikanlah lelah dijadikan lillah. Nah, insya Allah pintu surga terbuka lebar buat itu. Amin. Amin. Makasih Mas Badu dan Mama. Anda Bawi, terima kasih ya. Sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan program Rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus kami setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di Rumah Mama, Dede. Kami dan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu. صلاة